Boleh nggak ya kalau anak saya belajar lebih dari satu bahasa? Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Linda Maisha. Nah, di video kali ini saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah parents pernah mengalami kesulitan untuk mengajarkan anak berhitung, hitungan yang sederhana, padahal anak sudah berusia 7 tahun atau sudah di kelas 1 SD? Pertanyaan berikutnya, apakah parents pernah mengalami kesulitan menghandle emosi anak yang sudah berusia di atas 3 tahun atau bahkan mungkin sudah usia sekolah tapi masih sering tiba-tiba ngamuk atau tiba-tiba tantrum? Nah, jangan-jangan nih anak-anak kita ini belum menguasai kemampuan-kemampuan dasar belajar yang perlu mereka kuasai sebelum mereka mulai bersekolah, sebelum mereka mulai belajar baca tulis dan mulai belajar berhitung. Di video kali ini saya akan membahas kemampuan-kemampuan dasar belajar dari aspek kognitif yang perlu dikuasai. Yang pertama, anak harus menguasai arah, yaitu kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena ketika anak mulai belajar membaca tulisan Latin, dia harus tahu bahwa ketika dia mulai baca, itu dia akan mulai dari sisi sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu kalau sudah mentok nih, sudah habis, dia harus mengulang lagi mulai dari sisi sebelah kiri di bawahnya. Nah, kalau misalkan anak tidak menguasai arah, maka dia akan seringkali mengalami kebingungan. Dari mana nih saya harus mulai belajar membaca? Nah, itu ketika dia belajar membaca. Kalau ketika anak belajar menulis, dia juga harus tahu garis yang akan dia buat itu mulai dari arah mana. Misalnya untuk membentuk huruf B, dia harus membuat garis dari atas ke bawah, lalu membuat garis lengkung dari arah kiri ke kanan. Nah, bayangkan kalau anak kita belum menguasai arah dengan baik, dia akan kesulitan dan kebingungan ketika harus membaca dan menulis. Yang kedua, anak harus menguasai konsep urutan atau sequencing. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah urutan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Urutan huruf A, B, C, D, E dan seterusnya. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena ketika anak mulai belajar berhitung, anak harus tahu urutan angka supaya dia tahu angka mana yang punya nilai lebih besar dan angka mana yang punya nilai lebih kecil. Contohnya seperti ini. Anak belajar menghitung 2 ditambah 3. Jawabannya adalah ya 5. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dia akan mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau anak belum menguasai sequence atau urutan angka ini, maka anak tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut karena dia tidak tahu urutannya dari 1 sampai 5 itu bagaimana. Nah, begitu pula ketika anak belajar membaca dan menulis. Ketika dia membaca, maka dia harus tahu bahwa membaca kalimat itu kata-katanya kita mesti baca secara berurutan. Begitu pula ketika dia menulis, bahwa ketika dia mau menulis sebuah kata, misalnya mau menulis kata buku, maka dia harus secara berurutan membuat huruf B, U, K, dan U. Yang ketiga adalah anak harus menguasai satu bahasa dengan ajak. Bahasa merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam proses belajar. Melalui bahasa, anak belajar untuk mengenali dan memahami lingkungan sekitarnya, termasuk juga materi pelajaran di sekolah. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, boleh nggak ya kalau anak saya belajar lebih dari satu bahasa? Boleh sekali, dengan syarat anak sudah harus punya dulu nih satu bahasa yang betul-betul dia kuasai untuk komunikasi atau untuk berbincang dalam keseharian. Kenapa? Karena ketika anak belum mempunyai satu bahasa yang betul-betul dia kuasai, maka dia akan kesulitan ketika dia harus memproses informasi atau belajar ketika di sekolah. Jadi misalnya guru menjelaskan materi pelajaran,
kalau dia belum benar-benar menguasai bahasanya, maka dia akan butuh waktu yang lebih lama atau dia akan kesulitan untuk memahami ini maksudnya apa ya gitu. Proses penerjemahan di dalam otaknya akan menjadi lebih panjang. Nah, selain terkait dengan proses memahami informasi, kalau anak belum menguasai bahasa dengan baik, maka dia pun akan kesulitan untuk mengekspresikan dirinya, termasuk mengungkapkan apa yang jadi keinginannya dan emosinya secara verbal atau melalui kata-kata. Nah, hal inilah yang biasanya membuat anak yang sudah berusia SD atau misalkan sudah lebih dari 3 tahun itu masih sering tantrum atau mengamuk tiba-tiba karena dia ingin mengungkapkan dirinya atau mengungkapkan apa yang ada dalam perasaannya, tapi nggak tahu nih bagaimana cara mengungkapkannya melalui kata-kata yang tepat. Akhirnya anak menjadi frustasi dan dia pun menjadi mengamuk. Yang keempat adalah pemahaman konsep sebab akibat. Nah, sejak dini anak kita perlu diajarkan konsep sebab akibat ini. Mengapa hal ini penting? Karena ini akan melatih logika berpikir anak. Bagaimana ya contoh mengajarkannya? Contohnya bisa dengan hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya kita harus mandi atau kita harus cuci tangan supaya bersih dari kuman. Atau berjalan berhati-hati supaya tidak tersandung. Nah, ini adalah contoh konsep sebab akibat yang sederhana dan bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Parents, ketika mengajarkan konsep sebab akibat ini, kita harus mengajarkan sesuai dengan fakta atau apa adanya. Jadi jangan dibohongi ya anaknya. Contoh yang kurang tepat adalah misalnya kalau makannya tidak dihabiskan, maka nanti nasinya akan menangis. Nah, ini adalah contoh yang kurang tepat. Kenapa? Karena dalam logika berpikir anak tahu bahwa nasi adalah benda mati yang tidak bisa menangis. Tapi parents atau orang tuanya menyebutkan bahwa kalau tidak dihabiskan nasinya akan menangis. Nah, ini akan membuat kebingungan dalam proses logika berpikir anak. Jadi sebenarnya nasi itu bisa menangis atau enggak ya? Nah, untuk menghindari kebingungan-kebingungan seperti ini, maka sebaiknya kita pun juga mengajarkan konsep sebab akibat ini dengan fakta-fakta seperti apa adanya saja. Kelima, anak perlu menguasai kemampuan untuk membedakan bentuk dan juga ukuran. Nah, ketika anak mulai belajar nih di umur-umur 2 tahun gitu, anak sudah mulai bisa dilatih untuk bisa membedakan mana yang bentuknya lingkaran, mana yang bentuk segitiga, mana segi 4, lalu juga mana ukuran yang lebih kecil, mana ukuran yang lebih besar. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena ketika anak mulai belajar membaca, dia perlu mengenali nih bentuk-bentuk huruf gitu. Dia perlu bisa membedakan mana yang huruf A, mana huruf B, C, dan sebagainya. Begitu pula dengan angka. Nah, ketika anak belajar menulis, anak juga mesti tahu nih, misalnya dia mau membuat huruf B gitu. Ketika dia akan menulis huruf B, maka dia harus membuat 1 buah garis lurus dan juga 2 buah garis lengkung yang berurutan atas dan bawah. Ya, itulah aspek-aspek kognitif yang perlu kita latihkan ketika anak mulai dipersiapkan untuk belajar. Kalau parents punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.